Kita memiliki program kerja ngamal, itu ngamen sambil amal. Di mana itu dilakukan di Kerkop malam Minggu ya Teh. Yes. Jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 9 dan melakukan collaboration dengan Klasi Musik. Nah, itu hasil donasinya akan dibagikan ke beberapa proker, khususnya sekarang Sekolah Nusantara. Kita itu punya 3M ya, iya. Kalau dalam misi apa tuh? Apa Teh? Menginspirasi, mengedukasi, memotivasi. Tapi aku ingat bahwa dulu aku pernah minta gitu sama Allah, aku pengen meningkatkan jiwa leadership aku gitu. Tapi karena sekarang saya udah dipilih, Allah percaya sama aku, maka aku akan percaya bahwa perjalanan pun akan dibantu sama Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun lagi musim hujan nih, udah mau musim hujan, tapi semoga semangat warginet untuk selalu beraktivitas tetap tidak menurun ya. Semoga juga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode 12 ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Bincang Komunitas. Di segmen Bincang Komunitas itu kita akan berbincang dengan salah satu komunitas yang sudah diundang di sini. Dan di episode Bincang Komunitas kali ini kita akan berbincang dengan komunitas sosial yang setelah saya cari tahu lebih banyak, saya bisa bilang komunitas ini berkontribusi banyak terhadap kebahagiaan anak-anak di Indonesia. Penasaran kan? Pastinya juga ada yang sudah tahu nih. Komunitas ini bernama Senyum Anak Nusantara. Seperti belian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram. Selama berpuluh tahun, mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu. Tetap Indonesia. Tetap Indonesia. EMP 2024. Merdeka! Dan alhamdulillah sekali sudah hadir di sini beliau ketua dan juga perwakilan dari komunitas Senyum Anak Nusantara. Langsung saja kita sapa Teteh ini. Halo Teteh. Halo. Teh, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut. Gimana nih Teh tadi di perjalanan lancar ya? Alhamdulillah lancar ya, meskipun hujan dikit sih. Semoga tidak menurunkan semangat untuk berbagi. Tentu saja. Iya. Teh boleh dong sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, sapa-sapa dulu warginet dan mungkin juga perkenalan diri. Oke, boleh. Dari aku dulu boleh ya? Iya. Oke. Nama aku Sinta Salsabila. Aku semester 3, prodi Bisnis Digital di Universitas Garut. Sekarang kesibukan aku selain kuliah juga terkadang selalu ada kerjaan untuk rutinitasnya. Tapi selain itu juga kita bergerak di komunitas ya Teh, komunitas Senyum Anak Nusantara ini. Baik, mungkin Teteh. Baik, untuk aku perkenalkan, nama aku Najwa Kamelia. Saya saat ini berkuliah di Universitas Garut jurusan manajemen semester 5. Mungkin untuk kesibukan saya saat ini sedang magang. Ya. Oke. Baik warginet, kita sudah berkenalan nih dengan Teh Sinta dan juga Teh Najwa. Sekali lagi selamat datang di podcast Suara Garut ya Teh.
kita hari ini sesuai yang sudah tadi kita mungkin ngobrol-ngobrol tipis nih, kita bakal ngobrol berbincang santai saja tentang peran anak muda nih, peran anak muda untuk kesejahteraan sosial ya. Nah Teh, bisa gak sih diceritakan sedikit gimana sih awal mula terbentuknya komunitas Senyum Anak Nusantara ini? Terus juga ceritain sedikit komunitas ini tentang apa? Oke. Kalau komunitas Senyum Anak Nusantara ini tuh di Garut itu karena salah satu cabang ya. Untuk pusatnya itu ada di Kediri pusatnya. Oke, di Kediri. Nah, pada tahun 2021 kami itu mendaftarkan dari pusat itu membuka oprek nasional ya. Pada tahun 2020 itu terdapat 58 kurang lebih yang terdaftar pada pusat. Salah satunya itu ada Sun Chapter Garut ini. Dan Sun Chapter Garut ini terbentuknya itu pada tanggal 1 April 2021. Berarti udah sekitar 4 tahun ya? 4 tahunan. Cuman dari kepengurusannya itu kita tuh estafet kepemimpinan. Jadi untuk yang ngebentuk adanya Sun Garut itu beda dengan kepengurusan yang sekarang. Itu tuh berapa lama Teh? Apa sih kepengurusannya? Kepengurusannya itu satu periode ya. Satu periode itu berapa lama? Satu tahun. tahun. Tapi ada juga sih kalau misalkan anggota yang memang pengen lanjut ya. 2 sampai 3 periode gitu. Mungkin itu tuh Teh untuk jadi ketua nih. Itu tuh harus melalui kayak dipilih gitu atau gimana tuh? Beda-beda sistemnya ya. Gimana terkait sebelum kepengurusan sebelumnya seperti apa gitu kebijakannya. Cuman kalau pas tahun kemarin itu kita dalam voting. Ya, ada juga di sana tuh apa sih namanya? Bukan mubes sih. Kalau di sana itu nggak ada mubes ya. Kalau misalkan di himal dan ada mubes ya. Ada mubes kan. Nah, kalau di sana ini tuh cuman di akhir periodenya ada LPG-an, setelah itu ada kepemimpinan baru, pemilihan kepemimpinan baru gitu. Itu sih sesuai dengan voting ya. Nah Teh, untuk komunitas Senyum Anak Nusantara ini, misi utama dari komunitas ini untuk membantu anak-anak itu apa sih? Terutama di Garut ya. Kita sekarang berbicara tentang Sun Garut nih. Untuk membantu anak-anak di Garut itu tuh misi utamanya apa Teh? Misi utamanya kita itu punya 3 M ya. Kalau dalam misi apa tuh? Apa Teh? Menginspirasi, mengedukasi, memotivasi. Menginspirasi, mengedukasi, memotivasi. Ingat ya wardinet ya, menginspirasi, mengedukasi, memotivasi. Luar biasa sekali. Itu ya misi utama untuk membantu anak-anak. Iya, itu utamanya. Tapi dalam tahun ini, khusus untuk tahun ini tuh kita difokuskan pada 3 aspek juga, bukan hanya itu. Untuk mensosialisasikan kepada anak-anak untuk memberantas stunting, juga mengedukasi terkait sex education dan kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting sekali tuh. Kesehatan mental itu terlihat sangat sepele, padahal itu sangat berdampak ya. Betul. Nah Teh, terus aku tuh penasaran Teh, kegiatan di komunitas Senyum Anak Nusantara ini, kegiatannya itu Teh apa aja sih untuk mendukung anak-anak di Garut? Nah, untuk kegiatan Sun Garut ini sudah banyak ya yang sudah dilakukan, terutama ada SSN, Ekspedisi Merah Putih, Jumat Senyum. Nah, mungkin untuk lebih detail kegiatannya kita mengambil dari kegiatan Ekspedisi Merah Putih mungkin ya Teh ya. Kita mengambil dari 30 anak-anak dari 3 panti yang berbeda di Garut. Di mana kita mendapatkan sponsor dari Primary English secara gratis 1 bulan les Inggris. Wah, Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya. Dan beberapa sponsor lainnya juga selain itu. Jadi itu tuh tempatnya tuh di Wisdom. Oh iya, di Wisdom. Kebetulan di sini Wisdom. Di Wisdom. Oke. Kita tuh jemput anak-anak itu pakai apa sih? Sonagar. Iya, Sonagar. Sonagar yang punya Garut ya. Iya. Ada keliling Garut gitu. Jadi selain itu juga kita tuh mengajak anak-anak bukan hanya edukasi atau permainan untuk merayakan kemerdekaan ya, tapi juga mengajak mereka untuk berwisata. Berkeliling Garut juga. Lihat domba Garut kayak gitu. Sejauh ini nih Teh, dalam kegiatan-kegiatan tersebut gimana nih reaksi anak-anak? Apakah sangat bersemangat? Iya, sangat bersemangat. Apalagi ini ya
pelaksanaannya di luar ruangan gitu. Ya, anak-anak tuh kan selalu senang dengan hal yang baru ya. Betul. Rasa penasaran mereka itu sangat tinggi gitu. Nah dari sanalah kita memberikan hal-hal yang memang belum tidak terlalu sering diberikan kepada mereka, terutama anak-anak yatim piatu dan duafa. Oke. Nah, berarti tadi yang disebutkan sama Teh Najwa itu tuh merupakan program-program ya? Iya. Nah, itu tuh program-program yang sedang berjalan saat ini. Terus bagaimana tuh Teh dampaknya terhadap anak-anak di Garut sejauh ini? Untuk sejauh ini itu sangat, kita ini prokernya itu banyak ya, banyak sekali, dan bukan hanya anak-anak sih sebenarnya, ada juga yang memang proker internal. Tapi untuk khusus untuk anak-anak itu mencakup beberapa anak-anak di beda tempat gitu. Kalau misalnya EMP kemarin dari 3 panti asuhan. Nah, kemarin juga kita tuh sedang ada sekolah Nusantara yang dimana targetnya itu salah satunya itu anak panti, tapi dengan panti yang berbeda. Nah, salah satunya juga sekolah Nusantara ini targetnya itu ada dalam 3 aspek. Yang pertama panti, anak jalanan, sama anak madrasah. Nah, kemarin baru aja kita ngelaksanain bersama anak-anak jalanan gitu. Jadi dampak pada anak-anaknya itu kita nggak terus-menerus ya memberikan edukasi pada suatu lingkungan itu saja gitu, tapi ingin memperluas kebermanfaatan itu. Masya Allah. Kegiatannya sangat-sangat positif sekali, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, Teh, terus bagaimana sih cara komunitas SAN ini, terutama SAN yang di Garut, itu memberikan edukasi atau pelatihan kepada anak-anak, terutama yang daerah tempat tinggalnya itu terpencil, Teh? Oke, kalau yang terpencil itu karena kita ini komunitas independen ya, dan kebanyakan mayoritas anggota kita tuh mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Ada yang pelajar. Ada yang masih SMA juga gitu. Jadi kan kalau misalkan untuk daerah terpencil itu ada terkendala ya, banyak kendalanya pasti gitu. banyak kendalanya. Entah itu dari transportasi ataupun jarak yang jauh gitu. Tapi alhamdulillah Senyum Anak Nusantara juga memiliki program-program yang dimana targetnya itu pada tempat-tempat terpencil. Contohnya sekarang yang akan dilaksanakan sekolah Nusantara itu di daerah Cikedug, Bayongbong. Nah, itu kan dari jalan tuh agak masuk kan ya. Cuman itu belum terrealisasi. Tapi sebelumnya udah pernah ya, dari tahun-tahun kemarin Senyum Anak Nusantara itu memiliki program pengabdian ke daerah Pamengpeuk. Tepatnya itu di Ciklet. Nah, kalau itu programnya itu 2 minggu. 2 minggu, jadi volunteer yang ada di Garut itu nginep di sana, seperti halnya KKN. Gitu. Seperti halnya KKN ya, ngajar dengan anak-anak, entah itu ngajar formal ataupun di madrasah ya. Gitu. Cuman kita pun memiliki materi-materi khusus untuk diberikan kepada anak-anak gitu. Selain dari 3 yang tadi, sex education, mental health, sama pencegahan stunting. Stunting gitu ya. Nah, ada juga 6 literasi gitu. Kita terapkan hal itu pada anak-anak. Luar biasa sekali ya. Belum sejauh ini obrolannya, tapi sudah sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Masya Allah, hebat sekali tete-tete ini, tete-tete dari Senyum Anak Nusantara ini. Nah, terus Teh, tadi kan ada kendala ya dalam transportasi dan sebagainya. Nah, terus juga dalam sebuah organisasi, bahkan mungkin dalam kehidupan kita juga pasti menemui tantangan. Sejauh ini nih Teh, apa sih tantangan yang dihadapi oleh komunitas Senyum Anak Nusantara ini selain tadi transportasi untuk daerah terpencil gitu, selain itu? Tantangan yang sering dihadapi ketika menjalankan proker itu yang paling utama ada di keterbatasan dana. Karena kita yang tadi udah disebutin, kita tuh organisasi mandiri. Nah, jadi kita hanya mengandalkan uang donasi dan sponsor. Tetapi kita memiliki program kerja ngamal, itu ngamen sambil amal. Di mana itu dilakukan di Kerkop malam minggu ya Teh. Jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 9, dan melakukan collaboration dengan Klasi Musik. Nah, itu hasil donasinya akan dibagikan ke beberapa proker, khususnya sekarang sekolah Nusantara. Masya Allah. Berarti untuk yang apa tuh ngamal ya? Itu tuh di Kerkop setiap malam minggu. Malam minggu, tetapi dilaksanakannya 3 kali.
Oh, oke. Ya, 3 kali dalam periode ini. Oh, gitu. Tapi oke. selain itu juga ya tantangan-tantangan yang dihadapi itu selalu aja ada ya. Karena kan tidak akan ada kesempurnaan di setiap rencana ya. Betul. Selalu ada aja kan kebetulan Senyum Anak Nusantara Garut ini salah satu anggotanya tuh terbanyak se-Jawa Barat. Jadi kalau misalkan ada proker ini tuh harus kita menguatkan dalam sistem manajemen kepengurusannya, Betul, bagaimana betul. nih gitu. Nah jadi ketika kita melaksanakan suatu proker, kita bekerja sama dengan orang-orang baru lagi. Nah, gitu. iya. Itu salah satu tantangannya juga. Adaptasi ya. Harus adaptasi juga gitu. Karena kan Senyum Anak Nusantara ini adalah organisasi eksternal ya di luar kampus. Jadi seluruh anak mahasiswa pelajar yang di Garut itu disatukan di sini. Oke, gitu. Tapi oke. ada juga ya yang bolak-balik Tasik Garut ke sini. Itu betul-betul mau mengabdi ya. Iya, betul banget. Masya Allah. Nah, Teh, terus sejauh ini juga nih, kan pasti waktu Teteh dan teman-teman di San melakukan suatu kegiatan, pasti kan ada juga masyarakat ya yang mungkin melihat atau juga mungkin membantu. Nah, sejauh ini nih Teh, masyarakat Garut gimana sih merespon kehadiran komunitas Senyum Anak Nusantara ini? Oke, karena kan Senyum Anak Nusantara ini tuh baru 4 tahun ya. Dan eksistensi Senyum Anak Nusantara itu belum terlalu meluas gitu. Tapi untuk sekarang makanya kenapa kami tuh memberikan mengadakan proker-proker yang dimana itu untuk meningkatkan brandingnya San ini juga untuk dikenal lebih gitu. Karena San ini juga berkontribusi dalam pendidikan dan sosial. Nah, respon dari masyarakat itu sangat kaget gitu. Oh ternyata di Garut ada. Gitu ya. Kadang-terkadang dosen aku sendiri aja baru tahu kalau di Garut itu ada komunitas volunteer seperti ini gitu, yang memang targetnya tuh pada anak-anak gitu. Jadi mereka itu terkadang suka agak bukan shock sih, cuman wah gitu ya, ternyata ada gitu juga. Nah, terus nih sejauh 4 tahun ini nih, ada gak sih pernah ada masyarakat atau seseorang gitu yang benar-benar mendukung luar biasa terhadap San ini? Tentunya kalau dari tahun ke tahun itu selalu aja ada, gitu. Cuman untuk keistiqomahannya mungkin belum ada gitu. Tapi cuman karena tadi kan estafet kepemimpinan antara tahun ke tahun itu tetap terjalin gitu antara silaturahmi dari kepengurusannya. Nah, terus kan mungkin kita bicara tentang potensi nih ya. Potensi anak-anak itu kan pastinya berbeda-beda. Bagaimana sih San komunitas San ini dalam membantu mengembangkan potensi anak-anak? Dalam mengembangkan potensi anak-anak ya. Tadi mungkinnya udah di-spill dikit-dikit bahwa kita ini untuk merealisasikan hal itu dengan proker-proker yang kita jalani gitu. Yang pertama tadi ada SSN, Seribu Senyum Nusantara. Itu targetnya pada anak-anak panti dengan edukasi-edukasinya. Dan yang kedua ada Sekolah Nusantara. Sekolah Nusantara itu benar-benar khusus pada edukasi anak-anak, tapi bukan hanya anak-anak yang sudah mempunyai fasilitas yang memadai saja, tapi juga kita sudah melaksanakan proker bersama anak-anak jalanan yang memang anak-anak yang tidak sama sekali mempunyai fasilitas tersebut gitu. Jadi kita memperluas targetnya juga gitu dengan materi-materi yang kita sampaikan. Tapi selain itu juga edukasi yang kita sampaikan dibarengi dengan seperti literasi seni budaya gitu. Nah, terus ada gak sih rencana besar nih dari Senyum Anak Nusantara, apalagi yang di Garut nih, dari San Garut, untuk dalam waktu dekat untuk anak-anak di Garut? Melihat permasalahan di Garut itu tentang stunting, kami juga memiliki misi ya Teh. Yang tadi udah disebutin itu kita fokus dalam 3 aspek, yaitu pencegahan stunting, edukasi seksual, kesehatan mental. Nah, jadi kita berencana besar ikut berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Iya, karena kan persoalan yang kita tahu sekarang ya tentang stunting itu sangat menjadi permasalahan gitu, bukan hanya di Garut tapi di Indonesia juga. Betul. Terus
apa pesan nih yang ingin disampaikan mungkin untuk warganet yang sedang menonton podcast ini, terutama juga mungkin tiba-tiba nih warganet ada, aku mau gabung dong, nah di Senyum Anak Nusantara Garut ini, nah gimana? Mungkin ada pesan dari Teteh? Oke, buat teman-teman, mari kita bersama-sama tingkatkan kepedulian terhadap anak-anak karena kebahagiaan itu menular. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, melihat mereka senyum dengan hasil kontribusi kita pada hidup mereka, itu sudah sangat membantu gitu. Dan ya apalagi sekarang gitu ya, kita sebagai mahasiswa atau teman-teman yang udah kerja disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, hingga mungkin terkadang kita lupa untuk berbuat kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya tentang hal besar ya, senyuman, ucapan terima kasih, hal-hal sekecil tersebut juga bisa memiliki impact atau berdampak yang baik juga gitu ya. Intinya buat teman-teman dimanapun kalian berada, tinggalkanlah jejak positif dan jangan lupa aku selalu ngambil prinsip bahwa jadilah orang hebat yang bermanfaat. Insyaallah. Mungkin dari Teh Naza? Paling dari aku, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan berkembang lebih baik. Ketika kamu bergabung atau mendukung Senyum Anak Nusantara Chapter Garut, kamu bukan hanya memberikan materi, tetapi memberikan harapan kepada anak yang membutuhkan. Oke, Masya Allah. Teh Sinta, tadi aku dengar kata Teh Sinta kebahagiaan itu menular ya. Betul. Betul sekali Teh, betul sekali itu. Nah terus Teh, ada gak sih kisah inspiratif nih sejauh Teteh bergabung di Senyum Anak Nusantara Garut ini, ada gak sih kisah inspiratif dari anak yang Teteh temui? Mungkin gimana tuh, ceritakan sedikit. Oke, dari anak ini ya yang kalau kita ada proker gitu kegiatan, sebenarnya banyak ya, cuman kita ambil satu aja deh. Ada satu anak yang aku temui itu di panti asuhan. Panti asuhan itu dia tuh mungkin bukan mempunyai cita-cita yang tinggi gitu. Dengan keterbatasan kayak fasilitas gitu, bahkan biaya hidup saja masih harus dipertimbangkan gitu, dan harus masih tergantung pada yayasannya gitu ya. Tapi dia tuh sampai sekarang tuh mencari solusi bagaimana dia bisa kuliah. Insyaallah, tetap semangat gitu ya. Keadaan dia enggak bikin dia jadi enggak semangat gitu ya. Dan aku pun ini tuh tahun kemarin deh. Kan aku di sana itu udah 2 periode ya. Nah, ini tuh tahun kemarin. Tahun kemarin itu dia tuh cari cara kan buat gimana caranya biar bisa sekolah, biar bisa kuliah. Nah kan sekarang itu sekolah dan kuliah itu selalu ada jalur tahfidz ya. Nah, anak itu tuh sangat-sangat berusaha ingin menjadi seorang hafiz demi mereka bisa sekolah juga gitu. Insyaallah sekali itu warganet. Orang lain yang mungkin kita kadang masih ngeluh ya, kita yang kadang masih ngeluh, ternyata di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang berusaha keras untuk mencapai mimpi mereka ya Teh ya. Betul. Nah Teh, terus untuk Teteh sendiri nih, untuk Teh Sinta dan juga Teh Najwa sejauh ini bergabung di Senyum Anak Nusantara Garut, apa sih hal yang paling membanggakan bagi komunitas Senyum Anak Nusantara Garut dalam perjalanan sejauh ini? Kan mungkin beda-beda ya, untuk Teteh mungkin kebanggaannya itu seperti ini, untuk Teh Najwa mungkin seperti ini. Mungkin dari aku selama periode itu ketika chapter Garut itu paling banyak anggotanya. Ketika ditanya kenapa orang-orang tuh gabung gitu, ternyata dari media sosial yang menurut kita tuh gak bakal rame gitu, ternyata itu rame dan membuat agak kewalahan ya pas awal-awal gitu. Karena kan kita yang ngurusin dari awal. Itu sih paling yang paling membanggakan itu. Dari Cinta mungkin? Kalau dari aku sendiri sih, karena ya mungkin kegelisahan dari awal itu selalu ada ya. Betul. Kegelisahan hal itu. Tapi pas ternyata yang aku takutkan itu bagaimana cara aku survive
dengan anggota aku seperti apa, bagaimana aku bisa mempertahankan semangat dari anggota aku itu seperti apa. Tapi setelah dijalanin dari awal periode sampai sekarang mau akhir, semangat mereka itu tetap nggak, maksudnya memang kan kalau misalkan kita mengandalkan motivasi itu selalu tinggi di awal. Iya, betul. Semakin kesini semakin ke bawah. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan kedisiplinan dari awal pun itu alurnya tuh sama gitu. Jadi jangan cuman mengandalkan motivasi saja, tapi kita terapkan juga kedisiplinan gitu. Agar semangatnya pun tetap dipertahankan dan memanfaatkan SDM yang ada gitu. Itu sih yang alhamdulillah gitu ya sampai sekarang, dan proker-proker yang memang sebenarnya aku nggak menuntut untuk kesempurnaan dalam sebuah proker gitu. Tapi dengan adanya SDM yang berkualitas, mereka sangat perfeksionis dalam setiap prokernya gitu. Dengan bukan kesuksesannya sebuah organisasi itu bukan karena adanya ketua, tapi memang kualitas SDM-nya yang sangat memadai. Tapi mungkin itu juga pengaruhnya dari Teteh. Pastinya kan kalau anggotanya lihat kayak ketuanya aja udah kayak nggak semangat nih, terus saya malas atau gimana gitu, pasti ke anggotanya juga bakal gitu sih. Soalnya kan bisa dibilang kan mungkin Teteh sebagai ketua dan juga teman-teman yang lain di sana itu kan sering ketemu gitu ya. Pastinya ada yang ini ngenyemangatin yang ini, pasti kayak saling support gitu ya. Tapi sih jujur ya Teh, ini pengen cerita gak apa-apa? Tapi jujur ini tuh pengalaman pertama aku sebagai pemimpin. Masya Allah. Jadi awal mulai tuh nggak expect bakal dipilih jadi ketua, makanya tuh dulu tuh pernah bikin planningnya tuh kan ditulis ya, biasanya dulu tuh ditulis terus tempel gitu. Planning yang belum tercapai itu pengen meningkatkan jiwa leadership aku sendiri gitu, tapi kertasnya tuh udah lupa gitu. Cuman aku selalu nitipin gitu, ya Allah ini planning aku sekarang gitu. Tapi pas ternyata aku lupa, Allah yang ingat gitu, dan Allah yang memang merealisasikan dan menerapkan pada diri aku sendiri. Bahkan aku saja kayak, masa serius ini gitu, kayak gak mungkin gitu. Tapi aku ingat bahwa dulu aku pernah minta gitu sama Allah, aku pengen meningkatkan jiwa leadership aku gitu. Tapi karena sekarang saya udah dipilih, Allah percaya sama aku, maka aku akan percaya bahwa perjalanan pun akan dibantu sama Allah sendiri. Betul. Ya Allah. Nah, terus nih gimana sih misalkan aku nih dan juga warginet, juga masyarakat yang di Garut, sebagai orang luar nih, tapi kita teh mau gitu setelah tahu ini, misal di Garut ada nih Senyum Anak Nusantara yang kegiatannya ternyata gini, kita teh mau ikut berkontribusi, tapi kan kita teh bukan istilahnya bukan anggota nih sebagai orang luar, tapi mau ikut berkontribusi, caranya gimana sih Teh? Oke, caranya gimana Teh? Untuk kita cuma buka 1 tahun sekali ya? Oh iya, kita belum buka yang buat umum. Kebetulan San Garut itu mengikuti San Pusat untuk open recruitment-nya tuh. Jadi anggota itu kan terkadang suka ada komunitas ketika pengurus dan volunteer itu berpisah. Kalau kita itu satu aja gitu. Dan pelantikannya pun bersama pengurus, biasanya di awal tahun ya. Di awal tahun ketika pusat menjadwalkan untuk open recruitment, kita pun sama ikut membuka open recruitment itu, dan kuotanya itu juga tidak terbatas ya. Cuma ya pantau aja IG Santo. San Garut 2021. Nah, betul. Dan mungkin tapi untuk masyarakat atau warginet yang nonton nih, tiba-tiba misalkan tadi karena dengar untuk biaya operasional atau mungkin itu dari donasi dan juga tadi ada kegiatan ngamal gitu. Terus tiba-tiba misalkan ada warginet yang mau ikut berkontribusi dalam materi nih, itu bisa kan, atau mau kerjasama atau gimana gitu? Bisa ya. Oh iya, untuk kontribusi masyarakat sebenarnya mah bukan hanya tenaga dan pikiran mereka yang bisa gitu ya ikut kontribusi, tapi memang dalam hal tersebut juga bisa. Kita juga selalu membuka sponsor terus kayak setiap proker tuh kita membuka open donasi gitu. Bukan hanya terkait uang saja, tapi seperti barang, buku, apalagi kan untuk anak-anak ya, sekolah gitu. Itu tuh sangat berarti gitu bagi kami gitu. Nah, itu ya warginet ya. Jadi meskipun misalkan kita
orang luar, bukan anggota SAN, tapi kita juga bisa ikut berkontribusi dalam kebaikan dalam program-program kerja yang diadakan oleh SAN. Seperti tadi bisa donasi, juga donasinya tidak hanya uang, tapi juga kita bisa mungkin ada buku nih, buku yang bermanfaat pastinya. Terus juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa untuk anak-anak dibagikan untuk anak-anak, itu juga bisa dipantau aja kegiatan-kegiatan SAN Garut ini di mana teh? Di Instagram SAN Garut 2021. Oke, jangan lupa di follow juga ya. Baik, Warginet, Teh Sinta dan juga Teh Najwa, alhamdulillah kita udah banyak sekali ngobrol-ngobrol nih. Semoga obrolan kita, perbincangan kita dapat diambil banyak hal positif ya sama Warginet. Nah, Warginet juga terima kasih udah nonton podcast ini. Semoga banyak hal yang bermanfaat dan juga hal positif yang dapat diambil dari perbincangan kali ini. Tadi kita ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan untuk membantu anak-anak, terutama yang di Garut. Karena Warginet, setiap anak itu dilahirkan dengan potensi yang luar biasa, dan salah satu tugas kita itu adalah memberikan mereka kesempatan dan juga membantu untuk mewujudkannya. Tuh ya Teh. Betul. Nah Teh Sinta dan juga Teh Najwa, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut ID. Semangat terus, lancar kuliahnya, semangat terus dalam berbuat kebaikan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Warginet yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa subscribe channel YouTube Suara Garut, karena Warginet bisa menonton tayangan ulang dari podcast episode kali ini di YouTube Suara Garut.id. Juga buat Warginet mungkin yang punya informasi terupdate juga atau tentang kejadian-kejadian di sekitar Warginet yang mau diberitakan ataupun di-up di media sosial Suara Garut, Warginet bisa hubungi kami di WhatsApp 0811220335. Sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.